Saya nggak pakai knock pointnya. Ke bawah, tariknya yang ke atas. Disentak, tarik. Ini hanya twist release. Halo, kita hari ini akan membahas mengenai release. Ini dari part 2 dari seri Katra. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama Katra, tapi Katra, no Katra, semua memerlukan rilis yang bagus. Rilis itu ibarat kita membidik menggunakan senapan, membidik. Waktu kita squeeze triggernya itu disentak atau apa, maka dia akan lari. Sama juga dengan panahan, kalau kita bisa rilis dengan bagus, lari arrow akan lurus dan bagus. Saya bukan expert, tapi akan sedikit mencoba berbagi mengenai teknik rilis yang saya tahu. Sebelum rilis adalah kita perlu form yang bagus. Oke, kalau form terserah teman-teman mau pakai form yang mana. Tetapi pada dasarnya adalah kita menggunakan otot belikat, bukan pakai tangan, tapi otot belikat pelan-pelan dan kita rilis. Jadi rilisnya itu kita tarik terus, ya, kita tarik terus. Nah, jadi bukan kalah, bukan disentak. Jadi tarik dan lepas pun kita masih tarik. Oke. Jadi kalau itu rilis yang bagus, ya. Dan arah tarikannya itu sesuai dengan ujung arrow atau target yang dituju. Jadi kalau ke atas ya tariknya ke bawah. Datar, tariknya datar. Ke bawah, tariknya yang ke atas. Jadi jangan ke atas, jangan ke samping, jangan ke belakang. Rilis yang bersih diperlukan untuk teknik no Katra, ya. Jadi semoga saya bisa rilis yang bagus. Kita coba no Katra. Sekali lagi. Saya sedikit ada creeping. Sekali lagi. Saya nggak pakai knock pointnya. Nah, yang terakhir bagus. Karena saya terbiasa rilis panjang. Coba kita lihat ya. Oke, dari sini terlihat yang dua ini tadi rilisnya enggak bagus, sedangkan yang ini lurus, rilisnya bagus. Nanti bisa dilihat yang itu kemungkinan saya agak ada creeping itu sedikit ke depan, atau yang pertama mungkin agak tersentak, ya. Nanti kita lihat di videonya, bisa teman-teman ulang. Tapi yang bagus adalah seperti ini. Nah, jadi yang ini larinya sangat lurus. Yang ini spine-nya sama, walaupun natural tapi spine-nya sama. Jadi miring dia. Kita coba lagi yang pakai arrow natural. Semoga saya bisa dapat rilis yang bagus dan nancapnya lurus. Masih ada creeping sedikit. Akhirnya nancapnya balik lagi miring. Lagi. Nah, ini lebih bagus. Coba kita lihat.
Jadi dua-duanya, ya ini yang terakhir masih sedikit miring sebenarnya, masih sedikit miring ke sini ya. Yang ini sangat miring karena tadi itu. Jadi ini lebih bagus rilis, jadi lari arrow nancep lebih lurus. Oke, sekarang kita bicara soal bagaimana dapetin rilis yang bersih. Selama ini saya dapat yang paling enak adalah sewaktu kita rilis, kita melakukan twist rilis, dimana sewaktu sudah full draw, tangan kita itu agak nge-twist begini. Dari sini twist. Jadi jempol nggak kena serempet, ini juga telunjuk juga enggak. Jadi dari sini sudah saat full draw kita teng, ya, teng. Jadi terserah mau follow through besar, mau follow through kecil, bikin huruf C boleh, atau gini. Jangan karena biasanya twist, dapatnya itu biasanya C. Ada juga teman-teman yang langsung bukanya cepat kayak gitu. Tapi saya nggak terlalu suka yang ini karena biasanya yang akan terjadi adalah ke sana. Jadi saya pribadi lebih prefer yang karena lebih lurus. Bukan string twist ya. String twist itu beda lagi. Jadi ini hanya twist release. Twist release, dimana ininya twist release ya. Jadi itu yang selama ini saya dapat lebih mudah dan lebih clean ya. Coba kita lihat pakai carbon arrow, deketin sedikit. Udah full draw, pelan-pelan. Oke, lumayan lurus. Coba kita pakai makro. Udah saat full draw. Wah, bawain saya goyang. Sekali lagi. Nah, ini bro. Coba kita lihat ya. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini lurus banget. Yang ini pun lurus, ya. Tapi yang bawah tuh kelihatan. Nah ini miring karena tadi nggak bersih rilisnya, agak sedikit keriting. Oke. Jadi kuncinya adalah waktu rilis tarik. Ya. Arah tarikan itu harus di selurus mungkin. Jadi dari poin, kuncian, dan siku itu satu garis lurus. Waktu lepas pun ini harus satu garis lurus. Ya, ini yang kecil atau ini yang besar. Jadi kalau kita nembak ke bawah, bukan gini, bukan juga gitu, tapi kan ke atas atau ke atas. Nembak ke atas sama lurus, bawah ke bawah ya. Jadi dia harus sejajar, jadi nggak gini. Waktu full draw dia sudah harus siku, kuncian, dan poin anak panah sejajar. Sejajar. Oke.
Oke, selanjutnya mana yang lebih bagus? Kecil apa besar? Terserah aja, mana yang paling enak, mana yang hasilnya paling konsisten. Kalau saya sih semua saya pelajarin biar tahu mana yang paling enak. Jadi kalau kecil pun sama, yang penting waktu kita rilis lihat ininya lurusnya sama, dan dia lurusnya ke sana. Jadi bukan ke sana, bukan ke sana, bukan ke sana, bukan ke sana. Jadi ini rilis lurus ya. Ini cuma tinggal ngebuka aja. Kita coba yang kecil dan coba yang besar. Yang kecil ada beberapa variasi. Ada teman-teman yang pakai itu di dada seperti itu. Ada yang di sini. Oke. Ada juga yang medium ya. Jadi bisa di dada, bisa di sini. Yang penting tarikannya lurus. Lurus. Jadi bukan lurus. Lurus. Jadi tinggal parkirnya di sini. Lurus. Lurus. Ya. Nah, sekarang yang besar sama aja, cuman ngebuka tangannya aja. Contoh. Gitu ya. Itu medium. Bukaannya medium. Sekarang bukanya besar. Bukanya besar. Lihat gerakan kunciannya lurus, jadi nggak gitu, nggak gini, nggak gitu ya. Baik. Oke, sekarang kita mau membicarakan untuk rilis yang sengaja tidak bersih. Sengaja tidak bersih itu yang saya maksud di sini adalah kita sengaja menggunakan teknik string twist. Oke, ini di twist sedikit. Ya. Itu gunanya adalah untuk mengakomodir katranya kita. Jadi dengan string twist, maka lari arrow ini ada hubungannya dengan Archer's Paradox-nya. Jadi dengan katra kita bisa memakai arrow dengan range spine yang agak lebih banyak dibanding dengan teknik no katra. Oke. Nah, untuk mengakomodir itu kita memerlukan katra yang bagus. Jadi dengan rilis yang bagus juga kita bisa dapat lari arrow yang bagus dengan katra yang bagus. Tapi dengan tambah string twist, biasanya hasilnya itu akan jauh lebih bagus di mana saat katra kita agak telat. Sekarang kita coba ya. Teknik string twist dengan katra. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Ini saya pakai katra samping ya. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya lumayan lurus. Dimana yang terakhir ini yang paling lurus. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tapi kita lihat masih bisa bagus garisnya. Ya. Nah,
Dan string twist ini dia geolnya agak kurang, jadi dia masih bisa lebih lurus. Saya nggak berani terlalu agresif karena siangnya panjang. Jadi dengan string twist larinya jauh lebih lurus untuk arrow-nya. Ya, jadi kalau kita nggak mau latihan, maksudnya kita mau pakai katra, rilisnya nggak perlu bersih pun bisa bagus. Tapi kalau mau dapat dua-duanya, pakailah katra dan string twist sedikit. Jadi nggak terlalu banyak, tapi string twistnya sedikit. Jadi arrow larinya akan lebih bagus karena dengan string twist awalnya dia di sini, ya, dan kita twist, maka dia akan ke sana dulu, baru ngedorong. Jadi si arrow sudah terdorong, si arrow dengan adanya string twist. Kalau kita begini dan adanya string twist, dia sudah lurus, gitu, ya. Ini dengan tanpa string twist dia kan akan ke samping tuh, ke kanan. Dengan string twist dia akan ke sana, tuh, jadinya lurus. Gitu. Ditambah dengan katra yang memang tujuannya adalah supaya keluar dari larinya si L. Tapi biasanya kata master saya yang di Korea, penggunaan katra memang untuk jarak-jarak dekat dan menengah. Ya mungkin sekitar untuk 30 meteran masih oke. Tapi kalau udah nembak kayak di Korea 145 meter, biasanya yang diajarkan kepada saya itu tanpa katra, ya. Itu menurut yang saya dapat. Buat yang lain, kalau bermanfaat silakan diambil. Kalau tidak bermanfaat juga mohon skip aja video.